Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa 'alal muridi ay yajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal atham. Dan hendaklah bagi seorang murid dalam ilmu tasawuf itu artinya orang yang ingin menghadap kepada Allah, orang yang ingin mendapat kecintaan Allah. Itulah yang disebut murid dalam ilmu tasawuf. Artinya tidak sebatas dengan orang yang anak-anak yang belajar. Artinya kita semua ini tercakup dalam kata murid, karena kita ingin benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhoi perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang murid hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam menahan, menjaga, memelihara anggota badannya daripada maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Karena setiap maksiat yang kita lakukan itu akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita lakukan itu akan mengurangi kecintaan Allah kepada kita. Andai kata Allah cintanya 10 pada kita, dengan kita maksiat itu maka berkurang 9. Lagi kita maksiat berkurang lagi. Lagi kita maksiat berkurang lagi. Begitu seterusnya sampai kalau kita terus menerus, maka tidak lagi Allah mencintai kita. Kalau Allah tidak mencintai kita, artinya kita sudah tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin. Dan dia tidak menggerakkan, seorang murid itu tidak menggerakkan sedikit pun daripada anggota badannya itu kecuali dalam ketaatan. Karena setiap taat yang kita lakukan itu akan menambah kecintaan Allah kepada kita. Artinya bila Allah mencintai kita 7, dengan kita taat, melakukan ketaatan kepada Allah, maka bertambah menjadi 10. Kita melakukan taat lagi, bertambah lagi. Terus semakin bertambah, semakin kita taat, semakin banyak, semakin bertambah kecintaan Allah kepada kita. Nah, jadi menahan anggota badan untuk tidak maksiat itu juga disebut dengan jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bahkan dikisahkan jihad ini berat dibandingkan dengan jihad berperang melawan musuh. Karena pernah Rasulullah sendiri mengatakan ketika habis kembali dari peperangan melawan musuh yang menentang Nabi, menentang agama Allah, Nabi bilang, ini hanya jihad kecil, ada jihad yang lebih besar. Sahabatnya kaget, emang jihad apa yang lebih besar ya Rasul? Jihad yang lebih besar yaitu jihad melawan, memerangi hawa nafsu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, dia tidak menggerakkan sedikit pun daripada anggota badannya itu kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Taat ini lebih umum dibandingkan dengan ibadah. Ibadah lebih khusus. Artinya ibadah itu khusus diperuntukkan hanya untuk Allah, bukan yang lain. Tidak bisa dikatakan kita ibadah kepada Rasulullah, kita ibadah kepada pemimpin, ibadah kepada kedua orang tua. Kalau taat umum, bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada suami. Nah, itu taat. Intinya logikanya itu setiap ibadah itu pasti taat, tapi setiap taat belum tentu itu ibadah. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirati. Dan dia tidak menggunakan dengan anggota badannya itu kecuali sesuatu yang kembali manfaatnya kepada dirinya nanti di akhirat. Jadi perbuatan yang ada di dalam dunia ini itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perbuatan yang ada di dalam dunia ini yang mendatangkan
siksa atau azab. Nah, itulah perbuatan-perbuatan maksiat dosa tadi. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang ada dalam dunia ini yang mendatangkan hisab, perhitungan. Nah, itulah dia perbuatan-perbuatan yang fudul, yang tidak berdosa tapi tidak diperlukan. Artinya kurang, tidak ada manfaatnya. Nah, itu akan mendatangkan hisab nanti di akhirat. Dan hisab itu termasuk nau'un minal azab. Termasuk juga azab. Karena orang dihisab itu lama ngantri di padang mahsyar. Bahkan dikisahkan ketika di padang mahsyar itu orang-orang sudah putus asa. Udah banyak putus asa. Ingin cepat-cepat selesai urusannya di situ. Mau ke step selanjutnya. Padahal tidak tahu. Di step selanjutnya lebih parah lagi mungkin keadaannya kan. Dia sudah putus asa. Artinya, lama banget ini, lama. Sampai mereka itu mengatakan, ya sudah cepat sudah, mau surga atau neraka, yang penting habis dari sini, mau selesai di perkara ini. Saking beratnya yang namanya hisab nanti juga di padang mahsyar itu. Seperti itu. Nah, jadi perbuatan maksiat itu mau tidak mau harus ditinggalkan. Perbuatan fudul dikurangi. Sedangkan perbuatan taat diperbanyak. Nah, itu bagi seorang murid hendaklah memperbanyak yang taat, kemudian mengurangi yang fudul dan menjauhi yang maksiat ketika dia ingin benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yubalik fi hifzil lisan fa inna jirmahu sagirun wa jurmuhu kabirun. Dan hendaklah dia bersangat dalam menjaga lisannya. Serius, berkeinginan sangat dalam menjaga lisannya, berusaha dalam menjaga lisannya, lidahnya. Maka sesungguhnya bendanya lidah itu sangat kecil dan dosanya sangatlah besar. Ya, lidah itu hanya sebatas daging yang tidak bertulang dan bendanya juga kecil, akan tetapi bisa digunakan kepada perkara-perkara yang besar, dan bahayanya ketika tidak digunakan dengan pada tempatnya akan mendatangkan fitnah atau malapetaka yang dosanya sangat besar. Jadi kata para ulama itu, hikmah Allah menciptakan mata dua, telinga dua, mulut satu, itu agar kita lebih banyak melihat, mendengar dibandingkan dengan berbicara. Artinya lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar. Falyakuffahu 'anil kadzibi. Hendaklah dia menahan, menjaga lidahnya itu daripada berdusta. Jangan sampai berdusta. Dusta itu artinya mengabarkan sesuatu yang bukan sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu dusta. Dan dusta ini pada dasarnya hukumnya adalah haram, sama kayak makan babi. Akan tetapi di dalam beberapa keadaan, sedikit keadaan, dusta ini bahkan bisa dia itu wajib atau diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Tapi walaupun diperbolehkan nanti atau diwajibkan, tetap berdustanya itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak berlebihan, walaupun hal itu sudah diperbolehkan ketika menemukan keadaan-keadaan yang memperbolehkannya. Dan berdusta ini dosanya juga sangat besar. Terlebih apalagi berdusta atas nama Allah. Dosanya paling besar ini. Dusta atas nama Allah artinya, misalkan dia bilang Allah berkata, berfirman begini. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal tidak pernah Allah bilang seperti itu. Nah, ini dosanya sangat besar.
Kemudian dusta yang besar dosanya itu juga berdusta atas nama Rasul, atas nama Nabi. Dia mengatakan Nabi berkata seperti ini, begini, begini, begini. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nah, ini juga dusta yang sangat besar dosanya. Ada juga dusta untuk merugikan orang lain. Orang lain jadi rugi dengan dia berdusta seperti itu. Ada juga dusta itu haram juga, termasuk dusta yang haram juga adalah berdusta untuk menghibur orang lain, walaupun hanya sekedar menghibur, tapi dengan dusta itu juga haram, walaupun dosanya tidak sebesar dosa berdusta kepada Allah dengan nama Allah atau dengan nama Nabi tadi itu. Wal ghibah, dan juga menahan lidahnya daripada ghibah. Artinya ghibah membicarakan orang, seandainya orang itu dengar ketika dia tidak ada, ketika dia ada seandainya dia dengar, dia tidak suka dibicarakan seperti itu. Nah, itu juga dosa itu, ghibah, membicarakan orang lain. Sekalipun yang dibicarakan itu benar, memang dia seperti itu. Nah, itu juga tetap itu namanya ghibah. Apalagi tidak benar kan. Kalau tidak benar, nanti itu larinya bisa ke fitnah itu. Wasairil kalamil mahzur, juga menahan lidahnya dari semua perkataan yang dilarang. Waliyahtariz minal kalamil fahish, hendaklah dia menjaga daripada pembicaraan yang kotor, pembicaraan yang jelek, yang jahat. Wa minal khawdi fima la ya'ni, berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fa illam yakun muharraman fa innahu yuqassil qalba, walaupun yang diomongkan itu tidak haram, karena itu bisa membuat hati menjadi keras. Wa yakunu fihi dia'ul waqti, dan jadilah dia itu menyia-nyiakan waktu dengan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Bal yang bagi lil murid, bahkan seharusnya bagi seorang murid, orang yang ingin menuju kepada Allah, alla yuharrika lisanahu illa bitilawatin aw zikrin. Hendaklah bagi seorang murid tidak menggerakkan lisannya kecuali dalam membaca Al-Quran atau zikir. Zikir itu misalkan subhanallah, itu zikir, subhanallah, subhanallah. Atau tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau juga hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau bentuk takdis, mensucikan Allah, subhanal malikil quddus. Atau salawat, itu juga zikir pada Allah. Tapi zikir ini tidak sebatas hanya ucapan-ucapan seperti tadi. Akan tetapi kata para ulama, setiap yang mengingatkan kita kepada Allah itu juga termasuk zikir. Datang ke majelis ilmu, datang ke tempat pengajian, itu juga zikir. Atau bahkan memuliakan tamu, menyambut tamu dengan ucapan yang membuat tamu itu ridho, itu juga zikir. Nah, jadi zikir itu tidak sebatas perkataan-perkataan yang seperti tadi itu. Yang penting ada kata Allahnya, itu juga termasuk zikir. Au nushin li muslimin, hendaknya lidahnya digunakan untuk menasihati saudara muslimnya. Au amrin bima'rufin, atau menyuruh untuk berbuat baik. Au nahyin an munkar, melarang daripada perbuatan mungkar. Au syai'in min hajatid dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu, atau sesuatu daripada kebutuhan dunianya yang membantunya untuk mendapatkan pada akhiratnya.
Jadi kita ini sebenarnya dibolehkan juga membicarakan hal-hal dunia, tapi yang membawa kemanfaatan untuk akhirat. Artinya bersendau gurau itu dibolehkan bersendau gurau dalam agama. Tapi sendau gurau itu sekedar melepas kelelahan, menghibur hati supaya lebih rajin lagi untuk taat kepada Allah, seperti baca Quran tadi. Sendau gurau itu bisa dibolehkan, yang penting yang pertama benar yang disendau guraukan, artinya tidak dusta. Yang kedua, sendau guraunya tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Jangan sampai temannya dijadikan sendau gurau walaupun benar. Dan yang ketiga, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Artinya tidak berlebihan. Nah, jangan sampai dikenal sebagai orang yang suka sendau gurau, canda terus, nggak ada seriusnya gitu kan. Nabi pun di dalam riwayat pernah ditemukan bercanda sendau gurau. Jadi itu Nabi pernah bersendau gurau, enggak serius-serius juga dalam beragama. Bisa Nabi itu sendau gurau juga. Ada dulu ceritanya, orang tua datang kepada Nabi. Kata orang tua ini nanya, "Ya Rasul, di mana saya nanti ini di surga?" Kata Nabi, orang tua, nenek-nenek tidak ada di surga. Akhirnya orang tua tadi ini nangis dengan ucapan Nabi, padahal orang tuanya ini sudah rajin ibadah, sudah rajin puasa, sudah rajin sholat, semua sudah dilakukan kan, taat kepada Allah. Tapi Nabi bilang orang tua tidak ada di surga. Nah, itu Nabi bersendau gurau, dan sendau guraunya Nabi benar. Memang di surga tidak ada orang tua kan, semuanya sudah dikembalikan menjadi muda, itu maksudnya. Nah, itu Nabi bersendau gurau. Atau di dalam cerita lain Nabi juga bersendau gurau, ditemukan ada sahabat datang kepada Nabi naiki unta. Nah, kata Nabi, "Kamu ngapain kesini naik anak unta? Kamu naiki anak unta itu, anak unta kamu naiki," katanya. "Ya Rasul, ini sudah besar kan untanya, nggak apa-apa lah saya naik ini udah besar juga untanya." Kata Nabi, "Ya, tapi itu tetap juga anak unta, walaupun besar itu juga terlahir dari unta. Artinya anak unta." Nah, itu Nabi juga ditemukan yang namanya bercanda seperti itu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa dzikrullah aw amrun bima'rufin aw nahyun 'an munkarin. Sungguh Nabi telah bersabda, setiap perkataan anak Adam, artinya manusia, itu semuanya menjadi hujjah. Alaihi artinya menjadi siksa, azab bagi dia. Tidak ada manfaatnya bagi dia. Lalahu, tidak ada manfaatnya bagi dia. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Au amrun bima'ruf, atau memerintahkan orang berbuat baik. Au nahyun an munkar, atau mencegah orang berbuat munkar. Artinya, kamu jangan seperti itu salah. Tapi ini juga ada caranya. Tidak semata-mata kita langsung amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada ilmu untuk melakukan perkara ini. Di sini dulu, dilanjutkan.